sebuah tragedi yang terjadi di sebuah kota dengan suasana alam yang tenang dan dingin. Tersimpan sebuah kisah tragis pembunuhan seorang siswi. Kasus yang bukan hanya mengejutkan, tapi juga meninggalkan misteri kelam hingga kini. Balik lagi, ngonten lagi. Kembali lagi di channel Alat Konspirasi. Channel yang mengupas kejadian-kejadian kriminal menarik tentunya. Kali ini kita akan membahas sebuah tragedi yang terjadi di sebuah kota dengan suasana alam yang tenang dan dingin. Tepatnya Kota Bogor. Bogor merupakan kota dengan udara sejuk, jalan yang dipenuhi pohon, tapi di balik ketenangannya tersimpan sebuah kisah tragis pembunuhan seorang siswi SMK bernama Andriana Yubela Noven Cahya. Kasus yang bukan hanya mengejutkan, tapi juga meninggalkan misteri kelam hingga kini. Sudah siap untuk cerita selanjutnya? Yuk cek! Ini faktanya. Hari itu, Selasa, 8 Januari 2019. Ada seorang siswi cantik yang baru pulang dari sekolahnya yang bernama Noven. Seperti biasa, Noven yang terkenal periang dan suka membantu kawan-kawannya di sekolah nampak berjalan seperti biasa pulang menuju rumahnya. Noven baru saja selesai mengikuti kegiatan rutin yang ada di sekolahnya, yaitu SMK Baranang Siang. Seperti biasa, ia pulang berjalan kaki melewati sebuah gang sempit di Jalan Riau, Kota Bogor. Gang itu dikenal sebagai Jalan Pintas. Ramai saat siang, tapi terasa sepi ketika sore menjelang. Namun, tanpa disadari, seseorang sudah menunggunya di ujung gang. Seorang pria dengan kaos olahraga berwarna biru tua dengan motif garis hitam serta mengenakan celana hitam panjang dengan wajah tertunduk seolah menunggu momen yang tepat. Dari kamera CCTV yang ada, dia terlihat sangat gelisah tapi penuh tekad. Sepertinya sudah merencanakan semuanya sejak lama. Dari tampangnya, dia bukan seorang pembunuh profesional, hanya seseorang yang sepertinya memiliki dendam tersembunyi. Ketika jarak antara Noven dan pria misterius itu tinggal beberapa langkah, pria itu segera bergerak cepat mendekati Noven yang tidak sadar akan hal itu. Segera mungkin pisau tajam yang dibawa oleh pria itu segera dihunuskan ke dada Noven. Tikaman keras itu menembus bagian vitalnya. Noven pun terhuyung, darah membasahi seragam putihnya, matanya membesar, tubuhnya gemetar, lalu ambruk di tengah jalan. Tidak ada saksi mata pada saat itu, hanya ada seorang anak laki-laki yang sepertinya dia juga bersekolah di tempat yang sama dengan Noven. Akan tetapi anak laki-laki itu berjalan sebelum kejadian itu terjadi, sehingga pada saat kejadian terjadi tidak ada orang lain di TKP. Yang mengejutkan, setelah melakukan aksinya, pria itu tidak berlari. Dia tidak nampak bingung dan gelisah. Dengan tenang, ia berjalan cepat meninggalkan lokasi dengan wajah yang menunduk, tentunya tanpa penyesalan. Semua seolah sudah ia rencanakan dengan matang. Sekali lagi, pria itu tidak nampak seperti seorang pembunuh profesional. Akan tetapi, ia tampak seperti seseorang yang memiliki dendam tersembunyi. Nampak seperti ekspresi lega ketika selesai melakukan hal keji itu. Patut kita pertanyakan, apakah tersangka merupakan seseorang dengan gangguan mental
Atau mungkin hanya dendam semata yang menyelimuti akal pikirannya. Beberapa menit kemudian, warga sekitar sadar dan menemukan tubuh Noven bersimbah darah. Mereka panik, berteriak, mencoba memberi pertolongan pertama. Namun, nyawanya sudah tidak bisa tertolong lagi. Hari yang biasa berubah menjadi sebuah tragedi yang mengerikan. Noven mengembuskan nafas terakhirnya ketika perjalanan menuju rumah sakit karena ia terlalu banyak kehilangan darah. Mendapat laporan dari warga sekitar, polisi segera mendatangi TKP. Ia melakukan olah TKP. Pisau pembunuhan tidak ditemukan. Satu-satunya bukti kuat adalah rekaman CCTV yang jelas memperlihatkan wajah pelaku. Namun anehnya, meski wajah pelaku terekam dengan jelas, kasus ini seperti jalan di tempat. Publik pun mulai bertanya-tanya, kenapa, siapa, dan apa maksud di balik kejadian ini. Berbagai spekulasi pun muncul. Ada yang bilang pelaku memiliki dendam pribadi. Ada juga yang berbisik ini soal asmara, sakit hati, atau cemburu. Namun kebenaran tak kunjung terungkap. Misteri justru semakin tebal, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. 6 tahun berlalu, tidak ada lagi riuh berita yang membahas tragedi ini, seolah tenggelam dalam lautan misteri. Polisi sempat meminta bantuan tim FBI dari Amerika Serikat untuk membantu proses penyelidikan. Tak ada tren positif yang didapat sampai kami menemukan sebuah berita pada sebuah acara televisi swasta. Berikut beritanya. Pihak kepolisian telah berhasil mengamankan terduga pelaku penusukan siswi SMK di Bogor. Diketahui terduga pelaku berinisial S pernah menjalin kedekatan dengan korban. Rabu sore, terduga pelaku penusukan siswi SMK Baranang Siang Kota Bogor telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di daerah Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, terduga pelaku penusukan mengarah pada pemuda yang tertangkap kamera pengawas dan diketahui berinisial S. Dugaan ini berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi, penelusuran barang bukti rekaman kamera pengawas, telepon seluler, dan foto-foto di akun media sosial milik korban. Pemuda terduga pelaku penusukan diperkirakan berusia 20 tahun dan pernah memiliki kedekatan dengan korban, Andriana Yubela Noven Cahya, 18 tahun, asal Bandung, Jawa Barat. Diduga, dendam dan sakit hati pelaku terhadap korban menjadi motif yang melatar belakangi penusukan. Apakah kita yang terlalu larut dalam drama media sosial saat ini sehingga melupakan ada sebuah kejadian tragis yang telah terungkap, atau kita sudah mulai tak peduli akan fakta baru yang telah diungkap oleh pihak kepolisian terkait kejadian pembunuhan Noven? Sejak tragedi itu, gang sempit ini berubah jadi tempat yang penuh dengan misteri kelam, terutama untuk pihak keluarga korban. Mari kita doakan bersama-sama, semoga arwah beliau ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Kematian Noven masih meninggalkan duka dan tanda tanya besar. Siapa sebenarnya pria berbaju biru itu? Benarkah dia seorang pria berinisial S? Apa motifnya? Apakah benar dia merupakan mantan kekasih korban yang masih menyimpan perasaan sekaligus dendam pada Noven karena hubungan yang telah diputuskan? Dan mengapa kasus ini seakan tidak menjadi atensi publik lagi? Kebenaran terkadang lebih menakutkan daripada kisah horor maupun misteri. Terima kasih sudah menonton channel Alat Konspirasi. Jika Anda punya kisah kriminal horor lainnya untuk tentunya kami bahas, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Alat Konspirasi, karena di balik setiap tragedi selalu ada misteri yang menunggu untuk diungkap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.